Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-80 yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Mari kita baca, kita simak membaca ayatnya dan terjemahannya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا dan mereka berkata, lan tamassana tidak akan menyentuh kami an-naru api neraka illa kecuali ayyaman, kecuali beberapa hari ma'dudatan tertentu saja. Qul katakanlah wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahdan, apakah kalian sudah mengambil dari Allah ahdan perjanjian? Falay yukhlifallahu falay yukhlifa, maka tidak akan mengingkari Allahu Allah, maka Allah tidak akan mengingkari ahdahu janjinya. Am taquluna, apakah kalian berkata alallahi tentang Allah ma sesuatu la ta'lamun yang kalian tidak mengetahui. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam ayat ini ya Allah menyebutkan kedurhakaan orang-orang Yahudi yang mana ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama yang dibawa Nabi Musa, itu sebenarnya mereka menyadari bahwa mereka itu melanggar, mereka melakukan kesalahan. Akan tetapi mereka menyangka bahwa kesalahan-kesalahan mereka tidak akan menyebabkan mereka diazab Allah kekal. Karena mereka meyakini tidak mungkin Allah menyiksa mereka dalam waktu yang lama, kekal. Karena mereka meyakini diri mereka adalah anak-anak Allah atau keturunan Allah. Sehingga kalaupun mereka melakukan kesalahan sebesar apapun, mereka yakini Allah tidak akan menyiksa di neraka kecuali sebentar saja, kecuali beberapa hari saja. Itu anggapan orang-orang Yahudi, yang sebenarnya pun mereka, sebagian mereka juga tidak yakin tentang anggapan itu, karena memang mereka manusia pembangkang. Kita lihat mukhtasar tafsirnya. Qala al-musannif rahimallah wa qalu, dan mereka berkata, Allah berfirman wa qalu, dan mereka berkata, yakni al-Yahud,
Maksudnya adalah orang-orang Yahudi, mereka mengatakan lan tamassanan naru. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya lan tusibanan naru, neraka tidak akan mengenai kami. Api neraka tidak akan mengenai kami illa ayyam ma'dudah, kecuali beberapa hari yang terbatas saja. Qadran muqaddaran, yaitu berdasarkan kadar hitungan yang ditentukan. Summa yazulu, kemudian akan hilang anna dari kami apa al-azabu azab. Kemudian azab itu akan hilang dari kami. Ya sebentar aja. Karena mereka meyakini mereka anak Allah gitu kan. Waqtalafu, dan para ulama ahli tafsir berbeda pendapat fi hadhil ayam, tentang beberapa hari di sini, maksudnya berapa lama, berapa hari. Faqala Ibnu Abbasin wa Mujahidun, Abdullah bin Abbas dan Imam Mujahid mengatakan kanatil yahudu, adalah orang-orang Yahudi, yaquluna, mereka mengatakan muddatud dunya sab'atu alafi sanatin, bahwa masa dunia itu adalah 7.000 tahun. Jadi dunia ini umurnya nanti menurut orang Yahudi ya, itu hanya 7.000 tahun. Wa innama nu'adzabu, dan hanyalah kami itu akan disiksa atas pelanggaran kami, bikulli alfi sanatin, pada setiap 1.000 tahun, yauman wahidan, kami akan disiksa satu hari saja. Artinya mereka beranggapan kalau mereka melakukan dosa dan kesalahan selama 1.000 tahun pun siksanya cuma satu hari gitu kan, kata mereka. Summa yanqati'ul adabu, summa yanqati'u, kemudian akan putus al-adabu, siksa, ba'da sab'ati ayyamin, setelah 7 hari. Jadi umur dunia menurut orang Yahudi itu 7.000 tahun. Mereka akan disiksa ketika melakukan kesalahan selama umur dunia, selama 7.000 tahun pun itu mereka hanya akan disiksa 7 hari. Karena setiap mereka melakukan kesalahan selama 1.000 tahun, itu siksanya cuma 1 hari. Subhanallah. Mereka berbicara sesuka hati mereka. Wa qala Qatadah wa Atha, Imam Qatadah dan Imam Atha berkata, ya'nuna arba'ina yauman. Mereka memaksudkan 40 hari allati abada fiha aba'uhum al-ijlah. Mereka ini menurut Imam Qatadah dan Atha. Ya, mereka memaksudkan 40 hari yang bapak moyang mereka itu selama 40 hari itu menyembah anak patung, menyembah patung anak sapi. Ya kan, ceritanya kan umatnya Nabi Musa yang ketika masih bersama Nabi Musa mereka beriman kan. Tapi ketika ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari, datanglah Musa Samiri yang mempengaruhi mereka. Ya, sehingga mereka pun menyembah patung anak sapi selama 40 hari. Ya. Jadi ini menurut penafsiran dari Qatadah dan Atha, yang dimaksud itu adalah nenek moyang mereka itu disiksanya pun cuman sebentar. Ketika mereka menyembah patung anak sapi selama 40 hari, itu tidak akan disiksa mereka kecuali hanya sebentar, beberapa hari saja. Wa qala al-Hasan wa Abul Aliyati, Al-Hasan dan Abul Aliyah berkata, qalatil yahudu, orang-orang Yahudi mengatakan, inna rabbana ataba alaina, inna rabbana, sesungguhnya Rabb kami, ataba alaina, telah memberikan teguran kepada kami, fi amrina, pada perkara kami, fa aqsamallahu, maka Allah bersumpah, liyu'adzibana arba'ina yauman, maka Allah bersumpah untuk menyiksa kami 40 hari saja. Falan tamassanan naru illa arba'ina yauman, maka
api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya 40 hari. Ini menurut penafsiran Qatadah dan Atha ya. Tahillatul qasam, yaitu untuk memenuhi sumpahnya, karena Allah bersumpah akan menyiksa nenek moyang kami yang menyembah anak patung anak sapi itu hanya 40 hari. Faqala Allahu azza wa jalla takdziban lahum, maka Allah azza wa jalla pun berfirman mendustakan apa yang mereka katakan itu, ya, dengan mengatakan qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, sampaikan, attakhadtum indallah, apakah kalian mengambil dari sisi Allah? Alif istifhamin dakhalat ala alifil wasal. Alif istifham a itu masuk pada alif wasal, hamzah wasal. Alif istifham maksudnya hamzah istifham itu masuk pada hamzah wasal. Asalnya kan ittakhadtum, a'id, kemudian dimasukkan hamzah istifham a'id. Ya, maka id di situ yang dibaca kasrah itu hamzah wasal dibuang karena kemasukan hamzah istifham. Hamzah wasalnya dibuang, asalnya a'id takhadtum jadi at-takhadtum. Ahdan, ya. Apakah kalian telah mengambil dari sisi Allah perjanjian? Apakah Allah janji seperti itu? Hanya akan menyiksa kalian itu beberapa hari saja atau 40 hari? Mausiqan, sebagai perjanjian, alla yu'adzibakum, agar Allah tidak akan menyiksa kalian illa hadhil muddah, kecuali beberapa waktu yang sedikit ini. Fala yukhlifallahu ahdahu, maka Allah tidak akan melanggar janjinya. Wa'dahu maksudnya ahdahu wa'dahu. Allah tidak akan melanggar janji. Kalau memang benar Allah berjanji menyiksa kalian hanya beberapa hari, 7 hari atau 40 hari, ya, kalau memang benar, ya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah pasti akan lakukan. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, ataukah kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak tahu? Apakah benar Allah janji kepada kalian seperti itu? Atau kalian yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Dan itulah yang kedua. Ini kan istifham ingkari. Allah bertanya bukan karena tidak tahu. Allah tahu bahwa mereka ini berbicara ngawur, dusta, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mereka yang mengatakan Allah hanya akan menyiksa kami, ya, 7 hari saja, karena setiap melakukan dosa 1000 tahun itu siksanya cuma 1 hari. Sementara umur dunia itu 7000 tahun, berarti melakukan dosa selama 7000 tahun siksanya cuma 7 hari. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua yaitu Allah hanya akan menyiksa mereka selama 40 hari saja, sesuai dengan dosa yang dilakukan nenek moyang mereka, menyembah patung anak sapi. Mana yang benar? Ya, apakah Allah benar berjanji kepada kalian seperti itu, atau kalian yang berbohong atas nama Allah gitu? Yang benar adalah apa? Mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ya, mengaku-ngaku anak Allah, keturunan Allah, sehingga melakukan dosa sebanyak apapun tidak akan kekal di neraka, tapi hanya disiksa beberapa hari. Ada 2 penafsiran, ya. Penafsiran yang pertama, mereka hanya akan disiksa 7 hari karena umur dunia itu 7 berapa? 7000 tahun. Maka setiap 1000 tahun mereka melakukan dosa, siksanya cuma 1 hari. Mereka melakukan dosa seumur dunia 7000 tahun, siksanya cuma 7 hari. Atau penafsiran yang kedua, mereka akan disiksa selama 40 hari saja, kemudian setelah itu dibebaskan dari neraka. Itu semua adalah kebohongan, itu semua adalah mereka berbicara sesuka hati mereka tentang Allah tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Demikianlah orang-orang Yahudi sesuka hati berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mereka ngaku-ngaku jadi anak keturunan Allah, menganggap Allah tidak akan menyiksa dalam waktu yang lama, karena seorang orang tua itu tidak akan tega menyiksa anaknya dalam waktu yang lama. Itu omongan orang-orang Yahudi. Nasallallahu as-salamata wal afiyah.